Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bersemangat dalam melakukan pembelajaran thalabul ilmi walaupun dalam bentuk daring. Ana Teten Najmuddin diamanahi untuk kelas 8 ini memegang pelajaran ilmu nahwu. Baik, kita langsung saja kepada materi pembahasan. Bagi yang punya bukunya silahkan dibuka di buku Al-Muyassar di halaman 34. Kita akan memulai kembali sambil murojaah dengan pelajaran marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7. Wahya al-fa'ilu, yang pertama adalah fa'il. Naibul fa'il, yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga adalah al-mubtada. Yang keempat khabarul mubtada atau khabar mubtada. Yang kelima ismu kana wa akhwatuha, isim kana dan saudara-saudaranya. Yang keenam adalah khabaru inna wa akhwatuha, khabar inna dan saudara-saudaranya. Dan yang ketujuh adalah at-tabi'u lil marfu', yaitu isim-isim yang mengikuti kepada isim yang rofa atau isim-isim yang marfu. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah al-fa'ilu, yaitu isim fa'il. Kalau kita lihat di dalam ta'rif atau definisi, al-fa'ilu huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi wa dalla ala man fa'alal fi'la. Isim fa'il itu ialah atau fa'il itu ialah ismun, adalah isim, marfu'un yang marfu', waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi yang terletak setelah fi'il ma'lum, wadalla ala man fa'alal fi'la, dan menunjukkan kepada orang atau pelaku yang melakukan pekerjaan. Jadi menurut definisi ini paling tidak ada 3 syarat disebut fa'il. Yang pertama adalah ismun, dia itu harus berupa isim. Maka kalau dia fi'il atau dia huruf tidak bisa masuk pada kategori fa'il. Dia harus ismun, harus berupa isim. Yang kedua adalah marfu'un, dia dalam kondisi rofa atau dalam kondisi yang marfu'. Kemudian yang ketiga adalah waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi, dan dia wajib harus terletak setelah fi'il yang maklum. Maka kalau misalkan kita buat Muhammadun yadhabu, Muhammad sedang pergi, maka dalam bahasa Arab tidak boleh ini dikatakan sebagai fi'il dan fa'il, tidak boleh. Tidak boleh di dalam bahasa Arab ketika kita mengatakan Muhammadun yadhabu, Muhammad sedang pergi, ini dikatakan fa'il, ini tidak boleh. Walaupun di dalam bahasa Indonesia
Muhammad di sini sebagai subjek. Baik misalkan dalam kondisi Muhammadun yadhabu ataupun dibalik yadhabu Muhammadun misalkan. Maka di dalam bahasa Indonesia sama kedua-duanya ada dalam kedudukan subjek. Tetapi di dalam bahasa Arab ini tidak boleh. Kalau misalkan Muhammadun yadhabu itu disebut sebagai fa'il. Kenapa? Karena Muhammadnya dia terletak sebelum fi'il. Karena syarat sebagai kalimat dikatakan sebagai fa'il, ia harus terletak setelah fi'il yang maklum. Dan yang terakhir adalah wadalla ala man fa'alal fi'la, dan dia menunjukkan kepada pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan. Mislu contohnya, qalan nabiyyu, telah berkata nabi. Siapa yang berkata? Yaitu nabi. Maka an-nabiyyu di sini adalah sebagai fa'il. Ya. Kemudian kondisinya marfu nabiyyu dan terletak setelah fi'il maklum yaitu qala. Demikian pula contoh yang lainnya adalah qalat Aisyatu. Aisyah telah berkata. Dan contoh yang selanjutnya adalah fazal mujtahidu. Anak yang bersungguh-sungguh atau orang yang bersungguh-sungguh itu faza. Ya. Telah berbahagia. Maka siapa yang berbahagia? Maka di sini adalah al-mujtahidu. Mujtahidu sebagai fa'il. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah hadarul mudarrisu. Guru itu telah hadir atau telah hadir guru itu. Ya. Maka siapa yang hadir? Yang hadir adalah al-mudarrisu. Al-mudarrisu kedudukannya sebagai fa'il. Demikian pula contoh hadaratil mudarrisatu. Guru perempuan itu telah hadir. Dan contoh yang terakhir adalah rosabal kaslanu. Telah gagal orang yang malas atau ya orang yang malas itu. Maka kalau kita bikin sebuah pertanyaan, siapa yang melakukan atau siapa yang terkena pelakukan pekerjaan rosaba yang telah gagal itu siapa? Maka al-kaslanu, yaitu pemalas. Maka pemalas kedudukannya sebagai fa'il. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai subjek. Nah, anak-anakku sekalian, fa'il nanti ada dua macam. Ada yang zahir dan ada yang dhamir. Zahir ini lawan katanya dhamir. Kalau zahir nampak jelas, maka kebalikannya adalah dhamir. Yaitu dia tidak nampak, fa'ilnya tidak nampak, tidak jelas. Fa'il yang zahir adalah fa'il atau pelakunya itu terlihat jelas di dalam kalimat. Contoh adalah sa'alal ustadzu. Ustadz itu telah bertanya. Siapa yang bertanya? Siapa yang melakukan pekerjaan bertanya? Maka di sini adalah al ustadzu. Maka ustadz di sini sebagai fa'il dan jelas disebutkan. Maka ini termasuk kepada fa'il yang zahir. Kemudian contoh sholal waladu. Anak laki-laki itu telah sholat. Maka di sini sangat jelas di dalam redaksi kalimatnya bahwa yang melakukan pekerjaan sholat adalah al-waladu, yaitu anak laki-laki. Demikian pula contoh bakat Maryamu. Maryam telah menangis.
Di sini pun jelas siapa yang melakukan pekerjaan menangis, yaitu Maryam. Inilah yang termasuk kepada fa'il yang zahir, jenis-jenis fa'il yang nampak, yang jelas di dalam kalimat. Sedangkan kebalikan dari zahir adalah dhamir, yaitu yang tersembunyi. Nah, kita sudah mempelajari tentang isim dhamir. Berapa jumlahnya semuanya? Yaitu 14. Dimulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itulah yang termasuk kepada isim-isim dhamir. Maka di dalam contohnya, nah seperti katabat, maka pertanyaannya adalah siapa yang melakukan pekerjaan menulis? Katabat, telah menulis. Siapa yang telah menulis? Yaitu di dalam kalimat katabat ini ada pelaku. Siapa dia? Hiya, yaitu dhamir hiya. Ada dhamir yang tersembunyi di dalam kalimat katabat. Dia seorang perempuan telah menulis. Kemudian jalasat, dia seorang perempuan telah duduk. Siapa yang melakukan pekerjaan duduk? Adalah dia seorang perempuan. Di dalam jalasat ada dhamir, ada fa'il yang berbentuk dhamir, yaitu dhamir hiya yang menunjukkan kepada dia seorang perempuan. Kemudian yang selanjutnya adalah kharajna, kami telah keluar. Maka ada fa'il, ada pelaku di sini yang melakukan pekerjaan keluar, yaitu kami. Maka di dalam kharajna ada dhamir nahnu, kami. Demikian pula dengan contoh-contoh yang lainnya. Maka contoh-contoh ini termasuk kepada fa'il yang berbentuk dhamir.